Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan juga para peserta yang telah hadir di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi ini, PT Bank Jago Tbk akan memberikan paparan public expose kepada hadirin semua. Bank Jago, dahulu bernama Bank Artos, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016 dengan kode ARTO atau ARTO, menambah semarak daftar emiten pada sektor keuangan yang bergerak di bidang perbankan. Telah hadir bersama-sama kita untuk memberikan paparan manajemen perseroan Bank Jago, yakni Bapak Karim Indra Gupta Siregar selaku Direktur Utama, kemudian Wakil Direktur Utama Bapak Arif Haris Tanjung, kemudian Corporate Secretary dan Direktur Kepatuhan Ibu Cit Siatfun. Acara ini akan dipandu oleh saya, Amrizal Arif, sebagai moderator. Bila mana Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan disampaikan kepada web chat yang ada di sini. Di webinar ini kemudian kita akan bacakan pada sesi tanya jawab nantinya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk manajemen perseroan untuk memulai paparan maupun presentasinya. Silakan kepada Bapak Karim Indra Gupta Siregar selaku Direktur Utama. Terima kasih Pak Amrizal. Selamat pagi untuk semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Karim Siregar, Direktur Utama Bank Jago. Saya ditemani oleh rekan-rekan direksi saya. Sebelah kanan saya adalah Pak Arif Haris Tanjung, sebelah kiri saya adalah Ibu Cit Siatfun, dan juga hadir bersama kami hari ini adalah komisaris kami Pak Teguh Dartanto.
Saya akan melakukan pemaparan sedikit. Agenda ada 3. Pertama adalah latar belakang daripada Bank Jago, kemudian bisnis utama kami apa saja, dan yang terakhir nanti adalah kinerja keuangan kami sampai dengan semester pertama 2020. Ya, tolong di-share presentasi. Oke, slide berikut. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Amrizal, maka Bank Artos waktu itu namanya menjadi public company masuk ke bursa tahun 2016. Kemudian di akhir tahun lalu, Desember 2019, diakuisisi oleh Metamorphosis Ecosystem Indonesia dan Lovtrack Technology Limited masing-masing 37,6% dan 13,3%, sehingga total 51%, maka ada perubahan pemegang saham utama di Bank Artos waktu itu. Total aset sampai dengan Juni 1,7 triliun dan kredit kurang lebih 300 miliar rupiah. Dengan posisi ekuitas 1,3 triliun, dengan adanya rights issue yang kami lakukan di awal tahun ini, maka Bank Artos kemudian menjadi Bank Buku 2 dengan KAR 215%, posisi di Juni 2020. Pada saat terjadi akuisisi, maka kami juga mengubah nama menjadi PT Bank Jago Tbk. Dengan masuknya tentunya shareholder pemegang saham baru, maka membawa juga manajemen baru. Untuk sebagai manajemen baru itu yang memiliki tentunya experience dan pengalaman sebelumnya di perbankan Indonesia, dan juga cukup mengenal teknologi digital, yang khususnya teknologi digital di perbankan, dan juga bagaimana memberikan layanan khususnya di layanan keuangan secara digital. Yang sangat penting itu adalah yang utama adalah pemahaman daripada pemegang saham yang berkomitmen secara jangka panjang untuk memang membangun Bank Jago sebagai technology based bank. Hal ini sangat penting untuk meyakinkan arah strategis Bank Jago yang dimengerti untuk membangun suatu technology based bank. Memang membutuhkan waktu untuk bisa pertama membangun infrastruktur, kemudian juga menyiapkan semua sumber daya baik manusia maupun teknologi yang dibutuhkan. Ini adalah sangat penting untuk memastikan strategi Bank Jago tercapai dengan adanya komitmen yang sangat strong daripada pemegang saham kami. Arahannya adalah untuk membangun partnership dengan pelaku ekosistem digital di Indonesia, di mana untuk memberikan layanan Bank Jago ke depannya memang strateginya kami adalah untuk bekerja sama dengan ekosistem digital yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, visi yang dibawa oleh manajemen baru di Bank Jago adalah menjadi salah satu bank terkuat di Indonesia yang siap untuk perekonomian digital. Karena tentunya setahu kita lihat, ekonomi digital pertumbuhannya luar biasa. Nanti akan saya juga paparkan sedikit mengenai perkembangan ekonomi digital secara umum di Indonesia. Oleh karena itu, pemegang saham kami memiliki visi pertama adalah memenuhi kebutuhan nasabah menengah dan mass market. Itulah adalah segmen market yang akan menjadi area daripada Bank Jago, dan kita akan menjalankan dan melayani segmen tersebut dengan bekerja sama dengan sangat erat dengan ekosistem-ekosistem digital yang saat ini sudah ada. Dan tentunya karena kita akan tertanam dalam ekosistem digital, maka teknologi menjadi salah satu bagian penting yang akan dibangun di Bank Jago dengan arah untuk menjadi suatu technology-based bank. Selanjutnya. Oleh karena itu, maka seperti tadi saya sampaikan, pada saat akuisisi kami mengubah branding sehingga menjadi Bank Jago, yang utamanya adalah untuk bisa memampukan semua nasabah-nasabah kami dan semua customer kami untuk menjadi jago di dalam hal-hal yang terkait finansial, sehingga kami sebagai Bank Jago memposisikan diri kami untuk membantu semua
baik itu adalah nasabah kami yang ada di segmen market maupun semua pelaku-pelaku digital ecosystem untuk bisa menjadi jago di masing-masing bidang-bidang mereka, khususnya kami membantunya di dalam memberikan layanan-layanan finansial dan juga tentunya perbankan, sehingga kami bisa beraspirasi untuk menjadi trusted advisor dalam menjalankan segala satu hal yang terkait dengan finance dan banking untuk semua nasabah-nasabah kami di mass market tersebut. Itu adalah brand promise yang akan kami deliver kepada semua nasabah-nasabah kami. Berikutnya adalah jajaran daripada komisaris kami, yaitu komisaris utama adalah Pak Jerry Eng. Pak Jerry Eng sudah sangat dikenal di wadana perbankan, khususnya karena sudah 30 tahun lebih berkecimpung sana. Terakhir, Pak Jerry itu sebagai Direktur Utama Bank BTPN selama 11 tahun, dan sebelumnya juga pernah sebagai Wakil Direktur Utama Bank Danamon. Kemudian ada juga Ibu Anika Faisal. Ibu Anika Faisal juga sudah 29 tahun berada di industri perbankan dan sangat dikenal di kalangan compliance dan regulatory, karena memang selama ini Ibu Anika Faisal membidangi area tersebut dengan menjadi Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan di Bank BTPN sebelumnya, dan juga sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Danamon. Kemudian ada juga jajaran komisaris kami diperkuat dengan Pak Susilo Tejaputra, yang Pak Susilo sebelumnya itu adalah partner di Valdo Incorporated, juga merupakan suatu perusahaan pemberian layanan teknologi, dan sebelumnya Pak Susilo berkecimpung dan bekerja di Standard Chartered Bank sebagai Vice President. Dan juga untuk memperkuat lagi jajaran komisaris kami, maka kami ada dari kalangan formal education, ada Pak Teguh Dartanto. Pak Teguh Dartanto itu adalah saat ini menjabat Ketua Departemen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia, dan sebelumnya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia juga, dan pernah sebagai peneliti di GICA Research Institute di Tokyo. Dengan demikian, maka Dewan Komisaris kami cukup variatif untuk memberikan berbagai macam pandangan dan masukan kami yang ada di level direksi untuk memberikan arahan dan memastikan bahwa memang bagaimana mencapai strategi Bank Jago ke depannya. Di anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi sendiri ada saya sendiri, Karim Siregar. Saya juga kurang lebih sudah 25 tahun di area perbankan, mengawali karir di IBM. Terakhir saya sebagai Direktur Teknologi Informasi di Bank BTPN. Di Bank Jago yang responsibility saya secara langsung adalah area IT, kemudian operations, unit usaha syariah, dan juga satuan kerja audit internal. Kemudian kami ada Wakil Direktur Utama Pak Arif Haris Tanjung. Pak Arif Haris Tanjung sebelumnya menjabat sebagai Direktur yang membawahi bagian finance di Bank BTPN, dan sebelumnya sebagai Executive Vice President Head daripada SME Banking di Bank Danamon. Pak Arif di Bank Jago akan memegang portfolio partnership lending, kemudian finance dan people, dan juga treasury, dan juga wholesale funding. Kemudian kami di direksi juga diperkuat oleh Pak Peter Jan van Nieuwenhuizen. Pak Peter khusus membawahi bidang digital banking dan memulai karirnya di McKinsey sebagai konsultan, dan jabatan sebelumnya adalah Head of Digital Banking di Bank BTPN. Kami juga ada Pak Dedi Triana, Direktur untuk SME Banking dan Distribution. Sebelumnya Pak Dedi adalah presidir daripada Bank Artos, dan saat ini akan membawahi semua SME Banking dan cabang-cabang daripada Bank Jago. Dan yang terakhir ada Ibu Chit Siatfun. Ibu Chit Siatfun adalah Direktur Kepatuhan kami, membawahi compliance, risk management, dan juga corporate communication dan legal. Dan Ibu Siatfun sangat berpengalaman di bidang compliance. Sebelumnya Ibu Siatfun adalah Direktur Kepatuhan Bank DBS,
dan sebelum itu juga Direktur Kepatuhan di Bank MNC. Agenda berikutnya, saya akan menerangkan lebih banyak mengenai strategi ke depannya Bank Jago, yaitu membangun 2 bisnis baru, yaitu pertama adalah Life Finance Solution, dan yang kedua adalah Business Partnership Lending. Sebelum saya menerangkan Life Finance Solution, saya coba memberikan gambaran sedikit mengenai tren daripada layanan keuangan digital. Ya. Kalau kita lihat di sini, luar biasa memang perkembangan digital di Indonesia ya. Mobile subscription sudah 355 juta, dan yang sangat menarik adalah 60% daripada mobile subscription tersebut sudah menggunakan smartphone. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, smartphone penetration masih 10-15%, tapi hampir semua sekarang handphone maupun telepon genggam yang dipakai itu semuanya sudah berupa smartphone. Dan karena memang itu sudah smartphone, maka sudah ada 150 juta active internet users. Dan ini yang sangat menarik di Indonesia karena memang penetrasi internet itu adalah melalui mobile phone, maka 150 juta internet users itu mayoritas diakses internet itu melalui smartphone ya, sehingga sudah banyak kata-kata internet itu udah nggak dikenal lagi, orang hanya mengerti mobile phone app yang langsung memberikan layanannya tanpa harus login lagi dan lain-lain untuk dengan layanan internet yang lainnya. Yang lebih menarik lagi adalah penetrasi daripada penggunaan mobile banking menggunakan internet itu sudah 61%. Tentunya dengan adanya pandemi COVID ini merupakan suatu challenge bagi kita semua, tetapi dari segi penetrasi mobile banking dan sebagainya dan layanan melalui digital itu terjadi percepatan yang luar biasa. Karena dengan adanya pandemi, kemudian social distancing, PSBB dan sebagainya, tentunya semua interaction dan semua transaksi itu sekarang pindah, shifting menggunakan digital dan utamanya tentunya dengan mobile banking. Sama seperti kita sekarang ini melakukan juga selalu pertemuan secara virtual. Kami sendiri di Bank Jago memang saat ini di kantor, tapi kalau dilihat kantor yang lain semua sudah kosong karena hanya 10%, sisanya semua work from home gitu ya. Itu juga terlihat dari laju daripada ekonomi daripada digital ekonomi di Indonesia, di mana kalau kita lihat 32% compounded growth-nya di Indonesia dari tahun ini sampai dengan tahun 2025. Sehingga kalau dilihat dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, kita jauh di atasnya, hampir 2 kali lipat kita proyeksikan di tahun 2025. Tentunya ini proyeksinya itu adalah sebelum pandemi COVID ya, belum ada proyeksi baru lagi. Tetapi saya rasa dengan adanya pandemi ini justru akan mengakselerasi, tetapi akan ada periode di mana kita akan flat terlebih dahulu, baru akan picking up lagi. Dan saya rasa pada saat picking up lagi nanti kembalinya tentunya prediksi ini saya rasa akan jauh lebih tinggi lagi di 2025 ya. Kemudian kalau kita lebih lihat detailnya itu terkait dengan layanan keuangan, next slide. Kita lihat bahwa yang utama digunakan oleh para pengguna handphone mobile itu adalah payments ya, karena payments itu yang paling mudah untuk di-adopt. Dan kita lihat bahwa di tahun 2025 nanti juga lebih daripada setengah payments itu akan menggunakan digital. Jadi modusnya akan fully pindah, cash akan banyak ditinggalkan dan semua menggunakan digital. Yang menarik juga selain payment, maka yang berikutnya yang akan adoption paling tinggi itu adalah digital lending. Dan itu tentunya terkait dengan strateginya Bank Jago ke depan untuk bisa juga hadir di dalam memberikan layanan lending digital dengan nanti layanan yang akan kita berikan. Berikutnya, untuk bisa berhasil memang meluncurkan platform technology based digital bank, pertama itu kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita bangun itu fokusnya memang kepada customer, yang kita sebut absolute customer centricity. Sehingga kami di Bank Jago pertama itu akan membangun aplikasi yang fokusnya kepada relevansi kehidupan daripada
customer sehari-hari ya. Itu yang kami sebut sebagai live focus. Jadi contohnya apa? Kalau kita melihat bahwa kebanyakan di era digital ini orang itu bertransaksi langsung terhadap layanan yang dibutuhkan, apakah itu layanan travel, apakah itu layanan e-commerce dan lainnya. Baru kemudian bankingnya. Karena memang secara digital saat ini tidak perlu lagi pergi ke bank untuk bisa mendapatkan layanan perbankan. Oleh karena itu kami di Bank Jago meyakinkan bahwa kita harus shifting dengan memberikan layanan kami, yaitu masuk dengan bekerjasama dengan digital ecosystem dan Bank Jago lah di situ yang di belakangnya yang menopang semua kebutuhan untuk layanan finansial. Dan yang kedua itu adalah setelah kita fokus kepada layanannya itu untuk keseharian, maka customer experience itu sangat-sangat penting. Kita tahu bahwa dengan adanya di digital di dalam smartphone, maka pembandingan layanan itu tidak hanya lagi terhadap aplikasi banking yang lain, tapi terhadap aplikasi-aplikasi e-commerce maupun travel yang lainnya, sehingga sudah tuntutan bagi kami untuk memberikan customer experience yang terbaik. Yang kedua, saya sampaikan tadi bahwa pendekatan kami adalah melalui ekosistem partnership, berarti layanan-layanan Bank Jago tentunya dapat diakses langsung melalui aplikasi kami, tetapi kami akan lebih memfokuskan bekerjasama dengan ekosistem digital untuk memberikan layanan melalui kerjasama di aplikasi daripada ekosistem digital tersebut. Dan yang ketiga, karena hadir dengan ekosistem digital, tentunya Bank Jago harus memiliki kemampuan teknologi yang terkini yang setara dengan teknologi-teknologi yang digunakan oleh digital ecosystem. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk tadi mencapai customer experience yang sama dengan aplikasi-aplikasi digital yang saat ini sudah ada. Berikutnya, oleh karena itu aspirasi kami untuk di Bank Jago adalah maaf sebelumnya. Ya, adalah untuk menggabung di antara ekosistem digital yang di dalam keseharian itu digunakan oleh customer, seperti travel, entertainment, e-commerce, transportasi dan sebagainya, dan food, dengan solusi dan produk-produk keuangan yang di kanan, yaitu ada payment, ada lending, insurance dan sebagainya. Dan kami membangun teknologi itu di tengah sehingga Bank Jago nanti dengan menggunakan Open API dapat menghubungkan semua layanan yang di kiri, which is gaya hidup daripada segmen market kita, dengan semua layanan-layanan perbankan yang ada di kanan. Itu adalah kurang lebih bisnis utama kami yang kita sebut Life Finance Solutions. Berikutnya Pak Arief akan sharing mengenai bisnis baru satu lagi yang kami akan bangun, yaitu partnership lending. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Karim. Kalau tadi Pak Karim sudah menjelaskan mengenai next slide. Kalau tadi Pak Karim sudah menjelaskan mengenai terkait produk transaksional, yaitu tabungan, kemudian juga mungkin pendanaan seperti dalam pihak ketiga, deposito, kemudian juga untuk produk-produk payment. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bisnis model kita untuk produk pinjaman. Seperti tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Karim, bahwa dengan positioning sebagai digital banking, kita itu ingin menjadi partner dari berbagai ekosistem player yang ada di market. Nah, ini juga sebetulnya model yang kami pakai untuk bisnis dari sisi pinjaman atau kredit. Sehingga mungkin di sini saya jelaskan sedikit mengenai apa yang kami visi kami untuk yang namanya bisnis partnership lending. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya kami melihat untuk melakukan bisnis model partnership lending ini ada dua jenis kerjasama, yaitu satu kerjasama dengan partner yang bentuknya adalah financial institution. Siapa itu financial institution? Yang pasti adalah seperti finance company, kemudian juga seperti peer-to-peer lending dan sebagainya. Sehingga nanti kami akan bekerjasama melalui produk-produk seperti joint financing ataupun channeling dengan finance company dan peer-to-peer lending ini. Model yang kedua adalah partnership dengan metode value chain, di mana kami akan bekerja sama dengan ekosistem player ataupun juga korporasi,
sehingga bisa melayani kebutuhan dari supply chain-nya atau value chain-nya, yaitu misalnya seperti supplier, distributor, atau misalnya kalau kita bekerja sama dengan ekosistem player adalah memberikan layanan kredit atau pinjaman atau transaksi untuk agen ataupun merchant-merchant dari ekosistem player tersebut. Ini adalah dua model dari partnership lending yang kami kembangkan pada saat ini di Bank Jago untuk bisa melayani partner-partner kami di kemudian hari. Next slide adalah kalau kita melihat seberapa besar marketnya saat ini, kalau kita lihat memang yang paling besar itu adalah sementara ini di multi finance, di mana total ada 183 perusahaan pembiayaan dengan outstanding financing kira-kira 450 triliun. Peer-to-peer lending saat ini juga sudah number-nya juga sudah cukup banyak, yaitu ada 160-an peer-to-peer lending. Baik yang sudah license maupun yang saat ini baru masih dalam proses registrasi. Dari sisi outstanding financing saat ini memang masih kecil, yaitu kira-kira hanya 15 triliun. Tetapi kalau kita lihat dari accumulated financing, dan kita tahu industri peer-to-peer ini baru berkembang mungkin dalam waktu 3-4 tahun terakhir, accumulated financing-nya sudah cukup besar, yaitu sebesar 100 triliun lebih. Dan growth-nya juga sangat-sangat cepat. Di peer-to-peer sendiri ada beberapa model, ada yang sifatnya pembiayaan financing kepada consumer, dan juga ada kepada SME. Fokus kami adalah dua-duanya. Tentunya kami juga sebagai bank ingin melakukan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kami juga akan melakukan financing terhadap peer-to-peer yang berbasis model adalah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah SME. Di sisi lain, kalau kita lihat secara target market dari SME keseluruhan, pada saat ini di-identify kira-kira ada sekitar 800.000 SME player di Indonesia, yang terbagi dari yang micro, small, medium, dan large. Ya. Dan untuk micro tentunya jumlahnya sangat-sangat besar, yaitu ada 62 juta unit. SME sekarang ini kira-kira 800.000, yaitu ada small, medium, dan large. Dan memang sebagian besar masih ada di Pulau Jawa, yaitu 60% di antaranya itu adalah berada di Jawa usahanya. Kira-kira 19% ada di Sumatera, dan the rest itu tersebar di antara Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Fokus kami adalah tentunya saat ini mulai dulu dengan yang paling besar tentunya adalah di Jawa dan Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi. Secara karakteristik, next slide. SME ini memiliki, kita bisa lihat menjadi 3 sebetulnya. Dalam perjalanan proses bisnisnya itu ada 3, yaitu dimulai dengan kita sebut sebagai traditional SME. Traditional SME ini umumnya adalah small stall, toko-toko kecil yang mungkin beroperasi di traditional market. Sekarang kita sudah melayani ini di Bank Jago, dan tentunya juga kita akan terus layani. Tetapi next step-nya adalah SME yang menjadi bagian dari ekosistem. Di sini umumnya size-nya juga menjadi sedikit lebih besar, dan karena mereka menjadi bagian dari supply chain dari ekosistem ataupun korporasi yang besar, proses bisnis itu juga menjadi lebih profesional, dan mereka juga biasanya memiliki standar quality yang lebih baik dalam hal delivery, dalam hal produk, dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya juga akan menjadi target dari Bank Jago ke depannya. Jadi kami juga sedang mendevelop produk dan juga aplikasi sehingga kami bisa melayani nasabah-nasabah SME ini yang menjadi bagian dari ekosistem. Dan next step-nya tentunya kami berharap nasabah-nasabah kami juga akan nanti tumbuh besar sehingga mereka akan masuk ke kategori kita sebut sebagai ready to turn SME. Ini adalah nasabah-nasabah SME yang sudah siap naik kelas, mungkin menjadi nasabah-nasabah komersial, karena dari sisi penjualan, dari sisi teknologi, dari sisi proses kerja, mereka sudah siap untuk menjadi nasabah-nasabah komersial yang lebih besar. Fokus kami pada saat ini adalah di 2 segmen, yaitu traditional SME dan juga SME yang menjadi bagian dari ekosistem. Itu mungkin sekilas mengenai bisnis model partnership lending yang kami sedang kembangkan pada saat ini. Next-nya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kinerja keuangan untuk Bank Jago selama semester 1 tahun 2020. Next slide-nya, tolong. Oke, next slide. Kita mulai dulu dengan neraca. Dari sisi neraca sebetulnya total aset tumbuh sangat
tinggi ya dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu tumbuh lebih dari hampir 2,5 kali lipat dari kisaran sekitar 700 miliar di Juni tahun 2019 menjadi 1,7 triliun di Juni 2020. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi kredit, karena memang selama kuartal kedua ini kami memutuskan untuk lebih berhati-hati, secara volume kredit kami turun, yaitu turun kira-kira sekitar 27% kalau dibandingkan dengan Juni tahun 2019. Kalau dibandingkan dengan Desember 2019, kira-kira turun sekitar 3-4%. Ya. Dari sisi capital, tadi Pak Karim juga sudah touch sedikit, kita sejak bulan April dengan selesainya right issue, capital dari Bank Jago menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sekarang level capital kami adalah kira-kira 1,2-1,3 triliun, sehingga CAR-nya juga sangat-sangat tinggi. Nah, karena kami saat ini memiliki banyak sekali liquidity dan sementara ini pertumbuhan dari kredit itu masih sangat pelan terkait dengan melemahnya kegiatan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi, maka funding tersebut atau liquidity tersebut kami tempatkan dalam bentuk surat berharga di Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang sangat liquid dan juga sangat aman dari sisi risikonya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi neraca, pada saat ini kita memiliki posisi likuiditas yang sangat-sangat baik, di mana kami memiliki liquid aset sekitar hampir 1,2 triliun dalam bentuk kas ataupun juga penempatan di Bank Indonesia, sehingga kondisi likuiditas sangat baik pada saat ini. Next slide. Dari sisi laba rugi, sampai dengan 6 bulan pertama di tahun 2020 ini, kerugian karena adanya investasi yang kami lakukan terkait dengan pengembangan teknologi digital itu mencapai 51 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu, selama full year, laba ruginya mencapai 122 miliar. Kami sudah melakukan juga sebetulnya pada saat akuisisi di akhir tahun 2019, itu melakukan proses hapus buku terhadap portfolio kredit bermasalah yang telah ada sebelumnya, sehingga relatively kualitas dari kredit kami pada saat ini menjadi sangat baik. Nanti saya akan jelaskan sedikit posisi NPL kami di slide ratio. Jadi relatively balance sheet dari Bank Jago pada saat ini sangat-sangat sehat dari sisi portfolio quality dari kreditnya juga. Kemudian pasca akuisisi kita melakukan investasi. Nah, investasi inilah yang sebetulnya sekarang menyebabkan kenapa terjadi kerugian di 6 bulan pertama ini. Karena secara operasional beban operasional menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, yaitu tadinya selama full year tahun 2019 beban operasional hanya sekitar 49 miliar. Selama 6 bulan ini beban operasional mencapai 78 miliar, atau kalau dibandingkan dengan tahun lalu 6 bulan pertama tahun 2019 mengalami kenaikan hampir 2,5 kali lipat. Ini yang menyebabkan kenapa selama 6 bulan ini Bank Jago masih merugi sebesar 51 miliar. Dari sisi rasio-rasio, next slide-nya. Dari sisi rasio-rasio, margin bunga bersih di kisaran sekitar 4,4% pada posisi akhir kuartal 2 2020. Cost to income di atas 250% karena masih membukukan kerugian. LDR perlahan-lahan mulai menunjukkan peningkatan dari tadinya di bawah 50% pada akhir tahun lalu, sekarang di kisaran 67% karena tentunya dengan mulai ada penyaluran pinjaman, LDR ini juga akan meningkat. Liquid asset ratio tadi saya ceritakan kita memiliki liquid asset yang sangat baik pada saat ini 296% liquid asset ratio, artinya liquid asset dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Kita memiliki Rp1 dana pihak ketiga di cover oleh 2,9, hampir 3 kali, Rp3 dalam bentuk liquid asset. Jadi anytime kami tidak khawatir terhadap kondisi likuiditas. NPL dari tahun lalu
di Juni 2019 yang mencapai 6,4% dan akhir Desember 2019 yang mencapai 2%, sekarang turun menjadi kira-kira hanya 0,9 sampai 1%. Sedangkan dari sisi cost of credit terhadap average loan, artinya biaya cadangan, juga relatif sangat kecil selama 6 bulan pertama ini, yaitu hampir 0%, yaitu minus 0,1%. Return on asset selama 6 bulan pertama mencapai minus 6,8%, ROE negatif 10%, dan capital adequacy ratio kami mencapai 215%. Tentunya ini juga menjadi salah satu bukti bahwa pemegang saham sangat-sangat committed, sehingga mereka pada saat April 2020 kemarin, pada saat right issue menginjek capital melalui right issue untuk memberikan tambahan modal kepada bank sehingga bisa dipakai untuk melakukan investasi di teknologi digital banking yang sedang kami kembangkan pada saat ini. Saya rasa mungkin itu paparan yang bisa kami sampaikan melalui public expose kali ini. Mungkin next-nya saya kembalikan kepada moderator Pak Rizal ya untuk Q&A. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Karim dan Pak Arif atas paparannya yang sangat komprehensif. Kita sudah mencatat ada beberapa pertanyaan dari para hadirin yang sepertinya curious ya tentang kinerja Bank Jago ke depannya. Mungkin yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Bapak Rinaldo Maharditama. Apakah ada target untuk porsi CASA ke depannya untuk current account dan maupun saving account ke depannya, porsinya seperti apa? Kemudian apa upaya dari perusahaan untuk mencapai target tersebut? Beliau juga memiliki pertanyaan kedua terkait dengan aplikasi dari perbankan digital sendiri, bagaimana untuk maintain stabilitas performanya. Kemudian juga apakah akan ada versi ringannya dari layanan yang akan diluncurkan tersebut. Mungkin terkait dengan ini ya, kapasitas memori handphone atau gadget yang digunakan. Mungkin mau dijawab dulu ya, Bapak atau Ibu, silakan. Baik, untuk pertama mengenai KASA, saya Pak Arif yang akan menjawab. Ya, terima kasih. Mengenai target KASA, pada saat ini yang kami ingin tetapkan sebagai prioritas tentunya adalah meluncurkan aplikasi digital banking kami. Karena tanpa produk ataupun layanan digital yang mumpuni, saya rasa akan sangat sulit meningkatkan KASA portfolio kami. Saat ini Bank Jago memiliki KASA kira-kira kisaran 25-30%. Dan saya yakin dengan diluncurkannya aplikasi digital banking kami, butuh waktu, tidak bisa langsung, kita akan bisa berhasil perlahan-lahan juga akan menumbuhkan portfolio dari KASA kami, sehingga secara proporsional juga akan menjadi lebih baik. Tetapi sekali lagi, berdasarkan pengalaman kami di bank-bank kami sebelumnya, pertumbuhan KASA itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Customer harus merasa comfortable dengan produk tabungan ataupun current account, dan perlahan-lahan nanti mereka akan meningkatkan saldonya mereka, sehingga secara tidak langsung hal ini juga akan berdampak berkontribusi terhadap peningkatan rasio dari KASA terhadap dana pihak ketiga, dan tentunya juga akan menurunkan cost of fund dari bank secara keseluruhan. Saya rasa mungkin itu untuk yang KASA, Pak Karim. Untuk pertanyaan kedua mengenai performance daripada app, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi kami memang di Bank Jago benar-benar membangun teknologi aplikasi kami dengan mengadop teknologi-teknologi terkini yang ada. Dengan demikian maka kita menggunakan pendekatan teknologi yang memang memampukan performance daripada aplikasi itu untuk sangat-sangat cepat. Saya kasih gambaran aja, biasanya kalau kita masuk aplikasi banking, kalau kita klik ada spinning wheel gitu ya, kalau bentuknya apa, memang butuh waktu. Nanti saya bisa pastikan bahwa di aplikasi Bank Jago LFS hal itu tidak terjadi. Begitu kita klik pakai finger, atau kalau memang ada handphone yang mampu pakai face recognition, begitu masuk udah langsung menunya tampil. Kalau kita pindah ke menu lain, maka otomatis juga menunya tampil. Teknologi itu dapat
laksanakan karena infrastruktur yang kita pakai itu tidak mengandalkan terlalu banyak komunikasi antara network dengan aplikasinya, sehingga memampukan aplikasi kita itu dapat perform dengan sangat cepat in terms of response time. Dengan demikian, kami tidak akan membangun suatu aplikasi yang ringan atau light version, karena memang aplikasi yang kami bangun utama itu juga sudah memiliki performance yang sangat baik. Begitu, Pak Amrizal. Oke, terima kasih. Cukup clear ya sepertinya jawabannya. Kami mencatat cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin, ada puluhan ya. Jadi kami sudah mencoba merangkum kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini ya, berulang ataupun serupa. Kami merangkum sejauh ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan sekitar keuangan terkait dengan balance sheet, pengaruh PSAK 71, dan tadi sih sudah dijelaskan ya terkait dengan kenapa merugi, mungkin bisa dijelaskan kembali. Pertanyaan kedua, pertanyaan sekitar produk, kapan untuk launch produk digital, fitur produk, kemudian manajemen dari ex-BTPN seperti rencana-rencana ke depannya juga. Kemudian apakah produknya akan sama dengan produk-produk yang dari bank sebelumnya? Mungkin pertanyaan yang ditanyakan juga. Kemudian Bank Buku 4 sudah ada digital banking, apa competitive advantage yang akan dibawa oleh Bank Jago untuk membedakan dengan bank-bank lainnya, Buku 4. Yang terakhir, apa keunikan Bank Jago dari yang lainnya untuk strategi penetrasi pasar? Kurang lebih sama seperti yang pertanyaan kedua. Mungkin silakan dijawab. Yang pertama terkait dengan balance sheet. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amri. Saya akan menjawab mengenai balance sheet. Tadi ada pertanyaan mengenai berapa besar pengaruh dari penerapan PSAK 71. Tadi seperti saya sudah ceritakan bahwa portfolio kita relatif sudah sangat sehat, sangat baik. Jadi akhir tahun lalu pada saat kita akuisisi, kita sudah melakukan pembentukan pencadangan yang cukup. Sepanjang tahun ini juga kami terus melakukan evaluasi terhadap performance dari portfolio quality, dan saya bisa yakinkan bahwa dampak dari penerapan PSAK 71 sudah dihitung dan sudah dimasukkan ke dalam pencadangan kami, sehingga kami tidak melihat ada impact yang signifikan artinya terhadap posisi saat ini, karena memang sudah dibentuk dan dicadangkan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk PSAK 71. Mengenai pertanyaan kenapa Bank Jago terus merugi dari tahun 2017, saya mungkin tidak bisa berkomentar banyak sebelum kita proses akuisisi, tapi tahun ini tadi saya sudah jelaskan penyebabnya adalah karena memang selama 6 bulan pertama ini kita melakukan investasi yang besar untuk pengembangan teknologi digital banking pertama. Kedua adalah memang karena mengingat kondisi perekonomian yang saat masih lemah, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, sehingga pertumbuhan pinjaman dengan sendirinya juga tidak terlalu besar. Dan kami cenderung sangat berhati-hati. Kami merasa bahwa kondisi ini sebetulnya kondisi di mana bank seperti Bank Jago itu dalam kondisi yang diuntungkan, karena kami tidak memiliki portfolio pinjaman yang besar, sehingga tidak perlu direpotkan terlalu banyak dengan restrukturisasi ataupun penanganan kredit bermasalah, di mana sebagian besar sudah kami bentuk cadangannya di tahun 2019 Desember pada saat setelah proses akuisisi. Sehingga fokus kami pada saat ini adalah mengelola likuiditas sebaik-baiknya, melakukan investasi di teknologi digital, sehingga kami siap meluncurkan teknologi digital tersebut. Nanti Pak Karim pasti akan menjawab kapan waktunya. Yang ketiga adalah mempersiapkan infrastruktur untuk pertumbuhan dari sisi bisnis, baik di sisi funding maupun di sisi lending. Begitu kondisi perekonomian nanti sudah kembali membaik, kita juga sudah siap, baik dalam bentuk produk, aplikasi, dan juga nanti layanannya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai terkait dengan pertanyaan-pertanyaan keuangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaan nomor 2 ya, kapan launch produk, fitur, kemudian apakah produknya sama?
Bank Bukalapak sudah digital, apa competitive advantage? Ini juga saya gabung dengan pertanyaan bertiga ya, karena pertanyaan bertiga pertanyaannya adalah apa keunikan Bank Jago dari lainnya, strategi manajemen untuk penetrasi pasar. Alhamdulillah kami dalam mempersiapkan digital banking app itu sudah mencapai tahap akhir, di mana kami sudah merampungkan segala hal yang terkait dengan pengembangan aplikasi itu sendiri. Saat ini sudah masuk tahap testing-testing terakhir, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera kami launch dalam waktu dekat. Produknya apakah sama atau tidak ya? Kalau kita lihat dari segi digital, segala sesuatu itu terkait dengan kecepatan, dengan speed. Dalam arti kata, perubahan itu sangat-sangat cepat. Produk yang ada tahun lalu dengan tahun ini belum tentu semuanya akan relevan, sehingga yang lebih kami utamakan adalah kemampuan kami di Bank Jago untuk bisa dengan cepat memenuhi apa kebutuhan daripada digital ekosistem ini. Itulah makanya hubungannya dengan pertanyaan berikutnya, apa strateginya Bank Jago ke depan? Ya, kami secara sadar memposisikan diri kami sebagai technology based bank. Apa sih artinya? Kalau kita mau hadir di digital ecosystem, semua digital ecosystem itu basis bisnisnya itu adalah teknologi yang teman-teman di digital ecosystem itu mampu melakukan inovasi dengan cepat, perubahan dengan cepat, dan sebagainya. Itulah, oleh karena itulah juga kami di Bank Jago menjadi technology based bank, di mana semua bisnis kami itu dilandaskan dengan teknologi terkini yang kami bangun. Oleh karena itu, bedanya apa nanti dengan produk-produknya Bank Jago dengan bank-bank yang lain adalah kami berharap dengan teknologi terkini yang sudah kami adopt dan kami bangun, kami dapat mengikuti terus perkembangan-perkembangan dari fitur-fitur daripada ekosistem digital yang nanti ada, dan kami bisa meresponnya dengan baik, dengan waktu yang jauh-jauh lebih cepat. Karena memang di dalam ekosistem digital, speed itu memang sangat-sangat penting, dan speed itu hanya bisa dapat diperoleh bila kami di dalam bank itu dari keseluruhan organisasi maupun strukturnya itu memang diarahkan secara strateginya untuk bisa memenuhi kebutuhan kecepatan produk dan layanan daripada masyarakat di segmen mass market ini. Saya rasa itu adalah keunikan Bank Jago. Dan strategi manajemen untuk penetrasi pasar, tadi sudah saya sampaikan bahwa di strategi kami nomor 3 adalah kami melakukan kolaborasi sangat dekat dengan digital ecosystem, di mana masyarakat memiliki 2 option, adalah satu kalau memang itu hal-hal yang terkait purely financial atau banking transaction bisa langsung menggunakan aplikasi atau app-nya Bank Jago. Tetapi bila mana itu adalah terkait dengan transaksi daripada customer di dalam suatu digital ecosystem, maka kami akan hadir di dalam aplikasi daripada ekosistem tersebut, sehingga akan menjadi hal yang seamless dengan ekosistem itu nanti. Itu adalah saya rasa strategi kami, dan itu kembali lagi makanya berhubungan strategi kami ini harus didukung dalam suatu bentuk teknologi based bank yang memang dari awalnya dibangun dengan teknologi yang sesuai dan sama dengan teman-teman di digital ecosystem. Itu kurang lebih Pak Amrizal, tanggapan dari kami. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas jawaban dari pertanyaannya. Memang menarik sekali ya terkait dengan digital ecosystem yang akan dituju oleh Bank Jago ini. Oke, untuk sesi tanya jawab, mengingat waktunya sudah mendekati penutup, maka kita cukupkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, mohon untuk dapat menghubungi pihak Investor Relations dari Bank Jago. Sebelum kita masuk ke penutup, kami mempersilahkan kepada pihak manajemen Bank Jago kiranya memberikan closing remarks. Silakan Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih. Sebagai closing remark, kami melihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk diterapkan dan membangun suatu digital economy. Kemudian yang paling siap di dalam segmen untuk menjalankan digital economy saat ini tentunya adalah segmen market dari SME ke bawah.
Karena memang tadi kita lihat penetrasi internet, mobile phone, kesiapan daripada masyarakat, adanya pandemi, akselerasi daripada akses digital itu memang membuat momen ini sangat tepat. Oleh karena itu kami di Bank Jago adalah bank yang akan hadir di dalam digital ecosystem, baik secara langsung maupun dengan partnership dengan digital ecosystem yang lainnya, dan kami akan memberikan layanan-layanan pertama yang terkait dengan transaksi, which is Life Finance Solutions Digital, dan yang kedua adalah layanan-layanan pembiayaan dan pinjaman juga dengan bekerja sama erat dengan semua pemain-pemain di lending di digital ecosystem. Kami sangat confident bahwa dengan strategi kami yang ada ini, kami bisa ikut turut berkembang dengan berkembangnya digital ecosystem di Indonesia. Gitu, Pak Amrizal. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak. Kita telah sampai ke sesi akhir dari Public Expose PT Bank Jago Tbk ini. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pihak manajemen dari PT Bank Jago Tbk, beserta juga kehadiran dari peserta-peserta atau penonton-penonton yang hadir dalam Public Expose ini. Sukses ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sebagai apresiasi kami kepada para penonton atau peserta, kami menyediakan door prize, di mana bagi yang ingin mengikutinya, silakan untuk mengisikan kuesioner yang telah kami sediakan. Kuesioner ini berguna untuk feedback kegiatan kami ke depannya juga. Selanjutnya untuk proses pengundian atas door prize ini kami serahkan kepada panitia. Sampai jumpa di acara Public Expose lainnya. Maju terus pasar modal Indonesia.